Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tentu kita tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa bisa diakhiri. Minggu kemarin kita telah belajar tentang apa itu elektronika dasar dan komponen apa saja yang ada di elektronika dasar tersebut. Sebelum itu tentunya kita tahu ya, zaman sekarang, zaman milenial, zaman global, kecanggihan teknologi, setiap orang itu tidak lepas dari elektronika. Semuanya menggunakan barang elektronik. Nah, karena kita di sini akan belajar elektronika, maka saya akan ulangi sedikit apa saja komponen dasar yang ada di elektronik, yaitu ini di sini ada R, L, dan C atau resistor, induktor, dan kapasitor. Ini komponen elektronika yang paling dasar yang digunakan di rangkaian elektronika. Terus apa saja yang akan kita pelajari dari ini, ketiga komponen ini? Pertama, kemarin kan kita sudah mengenali karakteristiknya bagaimana atau fungsinya untuk apa. Kemarin kita sudah mempelajari lah. Sekarang saya akan membahas dari resistor terlebih dahulu. Resistor atau bisa disimbolkan R. Resistor ini terdiri dari beberapa gelang warna. Nah, bagaimana kita menentukan nilai tahanan resistor itu? Kita bisa melihat dari gelang. Ini kan ada gelang ke-1, terus ada gelang kedua, ada gelang ketiga, dan ada gelang keempat. Gelang keempat. Ada juga resistor yang memiliki 5 gelang. Artinya di sini gelang ke-5. Bagaimana kita menentukan nilai resistor ini? Kita bisa melihat dari warna gelang tersebut. Di sini pasti kalian sudah tahu ya bagaimana warna gelang tersebut. Ada biasanya kalau disingkat gini, hijau, ini, Nah, ini di sini dari gelang 1, gelang 2, gelang 3, gelang 4, gelang 5 ini memiliki nilai masing-masing. Kalau hitam pada gelang ke-1 itu 0, coklat pada gelang ke-1 1, 2, 3, oranye 4,
5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika pada gelang kedua hitam itu 1, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini bisa kita sampai 9. Kita juga bisa menentukan warna ini. Jadinya kita bisa menentukan nilai dari resistor tersebut. Umpama ada hitam, coklat, hitam. Misal di sini hitam pada gelang ke-1 adalah 0, sedangkan coklat kedua adalah 1. Dan hitam gelang ketiga ini kan sama, 0, 1. Ini kalau pada ketiga ini jumlah 0, berapakah? Jumlah 0 itu ada 0, 1, 1, 0, 2, 0-nya ada 3, 4, dan seterusnya sampai 0, 9. Jadinya ini 0. Jadinya di sini kita bisa mengetahui nilainya dari warna ini. Misal coklat, hitam, coklat. Nah, di sini 1, hitam ini, maaf ini tadi kesalahan, ini jumlah 0-nya ya. Ini juga jumlah 0. Jumlah 0. Jumlah 0. Hitam jumlah 0-nya 1, coklat juga 1. Jadinya nanti kalau ada coklat, hitam, coklat itu ketemunya 100 ohm. Nah, itu cara kita menentukan nilai daripada resistor. Jadinya kita cukup mudah, kita hanya menghafalkan ini warna-warna ini berapakah nilainya. Nanti kalau kita sudah hafal nilai yang ada pada tabel pertama atau gelang pertama ini, nanti pada gelang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kita hanya kita hanya menambahkan berapakah jumlah 0 yang ada pada belakang itu tadi. Jadinya jumlah 0 itu sama dengan jumlah 0 pada ini gelang kedua, dan jumlah 0 pada gelang ketiga itu sama dengan nilai yang ada pada gelang pertama. Ini contoh gelang pertama coklat, nilainya 1, ini jumlah 0-nya juga 1. Ini tadi kan jumlah 0, jumlah 0-nya 1, terus gelang ketiga jumlah 0-nya juga 1. Terus kalau merah nilainya 2, jumlah 0-nya pada gelang pertama ini 2, jumlah pada ketiga ini juga 2. Jadinya kita tidak bingung untuk menentukan bagaimana, hanya nilai 0 pada gelang kedua dan gelang ketiga. Kita tinggal melihat pada tabel pertama ini, kita hafalkan berapa jumlahnya, itu nanti kita sudah bisa menemukannya. Selanjutnya biasanya pada ada resistor, ini gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga. Ini nanti
atau bisa gelang keempat sampai dengan gelang kelima. Nah, ini gelang 1, gelang 2, gelang 3 ini menentukan nilai yang ada pada resistor tersebut. Nah, selanjutnya untuk gelang keempat ini juga bisa menjadi penentu nilai jika gelangnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang gelang terakhir ini adalah penentu toleransi. Biasanya 1%, 5%, 10%. Nah, toleransi ini bisa kita lihat dari mana? Di situ tadi kan kita sudah melihat hitam nilainya berapa, coklat nilainya berapa, 1. Nah, setelah ini sampai putih nilainya berapa. Nah, di bawahnya ini ada warna resistansi, yaitu coklat. Maaf, saya ulang, bukan warna resistansi, warna toleransi maksudnya. Coklat, emas, perak. Nah, masing-masing warna ini mempunyai nilai toleransi yang berbeda-beda. Contohnya coklat mempunyai nilai resistansi 1%, sedangkan emas 5%, dan perak 10%. Nah, untuk apa toleransi ini? Sebelum kita melangkah ke situ, nah di sini ini kan tadi 5 gelang. Di sini toleransi di gelang kelima. Nah, untuk bagaimana untuk yang 4 gelang? Nah, 1, 2, dan 3 ini menentukan nilai. Sedangkan gelang keempat ini menentukan toleransi. Sama toleransinya, tapi di resistor 4 gelang toleransi 1%, 5%, 10%. Nah, bedanya resistor 5 gelang dan 4 gelang adalah di nilai toleransinya. Kalau di yang menggunakan 5 gelang dan 4 gelang, di 5 gelang ini biasanya kebanyakan menggunakan toleransi sebesar 1%. Sedangkan pada 4 gelang kebanyakan menggunakan 5% ataupun juga 10%. Nah, di sini. Nah, terus tadi untuk apa toleransi itu? Toleransi itu untuk menentukan seumpama nilai resistor yang kita cari di pasaran, terutama di pasaran itu tidak ada, kita bisa menggantinya dengan nilai toleransi ini. Jadinya seperti ini. Seumpama nilai toleransi 1%, jadinya dari nilai total seumpama 100 ohm, terus kita mencari toleransinya,
ini dikali 1%. Nanti hasilnya bisa 100 ohm min 1%, atau maksudnya hasil jumlah. Gini saja biar enak. Ini 100 ohm, kita kalikan 100% dulu, berarti 100 dikali 0,001 ya, itu 100 ohm. Nanti hasil dari ini hasilnya seumpama 10. Nanti toleransi itu gimana? 100 ohm ini bisa kita tambah dengan 10. Toleransi pertama tambah dengan 10 sama dengan 110, atau yang kedua 100 ohm bisa kita kurangi dengan 10, jadinya 90. Nah, di sini nilai toleransi itu seperti ini. Jadinya kita bisa menggantinya dengan nilai ini. Nilai 100 ohm ini bisa kita ganti dengan nilai 110 ataupun nilai 90 ohm. Ini untuk toleransi, gunaan toleransi seperti itu. Setelah kita mengetahui bagaimana sih, setelah kita mengetahui nilai itu, bagaimana sih kita nanti untuk mencari nilai resistor penggantinya? Nah, di sini untuk mencari nilai resistor pengganti, yang pertama kita bisa menggantinya dengan cara di seri, ataupun yang kedua kita bisa menggantinya dengan cara di paralel. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari tabel yang ada tadi, kita seumpama kita membutuhkan nilai resistor 200 ohm, sedangkan di pasaran adanya 250 ohm di pasaran. Nah, bagaimana kita mencari nilai 200 ohm ini? Yang pertama dengan di seri, seumpama seri ini. Nah, ini seri dengan rumus R1 ditambah R2 ditambah Rn. Nah, sampai kita berapa resistor yang nantinya akan kita seri. Nah, seumpama tadi 200 ohm, maka bagaimana seandainya di pasaran hanya terdapat nilai resistor 100 ohm? Kita bisa menyerinya. Di sini 100 ohm, kedua R2 100 ohm. Jadi kalau kita mengikuti rumus ini, R1 ditambah R2 ditambah Rn ini, jadinya ini seumpama ini ya, R1 sama dengan 100 ohm, R2 sama dengan 100 ohm. Nah, maka ini nanti ketemunya R1 ditambah dengan R2. Nah, di sini tinggal kita masukkan R1-nya 100 ohm
ditambah R2-nya juga 100 ohm. Nah, di sini ketemu. Kita tadi kan membutuhkan R 200 ohm. Nah, di sini nanti kita ketemu, sehingga dengan menyeri 2R 100 ohm ini kita bisa menemukan nilai pengganti dari R 200 resistor 200 ohm. Nah, di sini nanti ini jumlahnya juga sama 200 ohm. Nah, itu dengan cara kita menyeri resistor ini. Jadi ketemu nanti ini kalau di seri nanti walaupun kita membutuhkan resistor 1 kilo ohm, terus kita cari kemana-mana yang ada hanya 100 ohm, bisa digunakan tapi mungkin kurang efektif ya. Jadinya bisa kita seri 100 sampai dengan 10 resistor dengan nanti total dari resistor itu 1 kilo ohm. Nah, terus di sini kita yang ini untuk mencari resistor pengganti atau nilai resistor pengganti dengan cara kita menyerinya. Yang kedua, kita bisa memparalel resistor tersebut. Seumpama kita membutuhkan nilai resistor, kita bisa memparalelnya. Nah, kita bisa memparalel resistor ini. Bagaimana cara kita memparalel? Bagaimana rumus dari kita memparalel ini? R1, R2. Nah, di sini sama dengan RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, ini cara kita mencari resistor dengan cara kita memparalel resistor ini. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana cara kerja resistor ini. Jadi resistor ini kan tadi untuk menghambat arus listrik yang mengalir. Jadinya kita pertama menentukan nilainya dahulu dengan membaca dari tabel nilai yang pertama tadi. Yang selanjutnya kita seumpama tidak memiliki di pasaran tidak ada resistor yang kita inginkan, kita bisa menggantinya dengan cara menyeri resistor tersebut atau memparalel resistor tersebut ya. Sementara sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan tentang resistor. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang L atau induktor dan nanti kapasitor. Ya, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.